Assalamualaikum semuanya. Udah madang udah molor belum? Kalau udah, jangan lupa kelarin tugas hari ini. Karena sekarang waktunya kita ngejogrok di Ngejogrok Film. Kali ini kita bakal ngebahas film action SCI-FI atau yang film-film pakai green screen gitu. Film ini udah punya 3 sequel. Sequel pertama judulnya Skyland di tahun 2010. Sequel kedua judulnya Beyond Skyland. Dan yang terakhir kita bakal bahas nih yaitu judulnya Skylands pakai S. Film yang ditulis dan disutradarain sama Leon O'Donnell ini dibintangin oleh Lindsay Morgan dan pemeran lainnya. Jangan lupa ada aktor Indonesia juga nih, yaitu Babang Yayan Ruhian. Tapi sebelum kita longok, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar kita makin semangat nyeritain film yang lain. Terus like, komen, dan share ke teman-temannya. Yaudah yuk kita longok. Awal cerita ada aki-aki bernama Baba Grand yang lagi cerita ke pemuda-pemudi tentang Ross Corley. Panggil aja Emporos. Tapi bukan Kak Ros ya, emangnya Upin Ipin. Betul-betul, atu aja. Baba Grand cerita kalau Emporos itu bukan manusia. Awalnya orang tua Emporos manusia, sampai mereka ngeliat cahaya biru yang menginfeksi orang tuanya jadi setengah alien. Dari situ semuanya jadi ribet dah. Alien itu manen otak manusia buat jadi armadanya, termasuk babanya Emporos. Tapi karena tekad yang dia punya, babanya Emporos ora terpengaruh. Bahkan babanya Emporos ngorbanin dirinya buat nyelamatin Poros yang masih di dalam kandungan. Dan emaknya Emporos meninggal pas ngelahirin Poros. Akhirnya Emporos diadopsi sama teman babanya. Cahaya itu bikin Poros jadi cepat gedenya. Buat ngelambatinnya, Poros kudu dapat transfusi darah. Emporos juga ngewarisin kekuatan yang bisa ngebebasin setiap pilot di bumi. Udah lebih dari 10 tahun yang lalu, Emporos dan saudaranya ngebalikin gelombang yang bisa ngerubah semua manusia jadi alien dengan sekali serangan. Oh iya, saudaranya Emporos ini namanya Tren. Dia ini anak orang yang adopsi Emporos. Dulu dia juga manusia, tapi otaknya diambil dan dia juga sama kayak babanya Emporos yang kagak bisa dipengaruhi karena tekadnya. Balik lagi ke angkasa, kapal Emporos ngebuka jalan. Terus Poros diem, karena ini pilihan berat. Dia kudu ngorbanin ribuan anak buahnya kalau dia mau nyelamatin manusia. Akhirnya Poros tembak tuh kapal sampai hancur. Scene pindah ke tempat kumpul orang-orang yang selamat dari kejadian itu. Di situ ada sekelompok marinir yang lagi nyari Emporos. Emporos lari ke tendanya dan meriksa stok transfusi darahnya, tapi udah habis. Terus Emporos pergi ke London buat nemuin Dr. Mal. Karena darah racikan Dr. Mal bisa memperlambat refleksi sel Emporos. Terus Emporos ngeluhin tangannya buat nembak. Dia takut peningkatan eksposur bisa meningkatkan efek penuaan. Dr. Mal bilang dia bisa ganti tangan Emporos jadi kayak Bang Huana. Tiba-tiba ada marinir datang buat nanggap Emporos. Emporos kabur tapi dikejar. Dr. Mal nyoba ngehalangin tapi Emporos dipegat sama marinir yang lain. Terjadilah baku hantem. Selesai baku hantem, Emporos ditodong sama marinir. Tiba-tiba alien bangun dan nyerang. Tapi Emporos bisa ngalahin. Habis ngalahin alien, Emporos diborgol dan dibawa ke markas marinir. Di sono Emporos ditemuin sama Kolonel Owens. Panggil aja Bang Owen. Terus Bang Owen ngajak Emporos nemuin Baba Radford. Baba Radford bilang kalau dia masih ada misi. Pertama ke Cobalt One. Dan dia nawarin Emporos buat gabung dalam misi itu. Buat musnahin alien dengan cara ngancurin inti drive yang ada di Cobalt One. Emporos bilang kalau itu udah dihancurin 5 tahun yang lalu. Terus Baba Port jelasin, waktu itu inti drive-nya kagak hancur. Dia ngelindungin diri sebelum ledakan pas Poros tembak. Selesai jelasin, Baba Port ngenalin squadnya ke Emporos. Mulai dari Bang Leon yang bakal jadi pengawal pribadinya Emporos. Kemudian Kolonel Owen, mantan angkatan laut dan penembak jitu.
Lalu G, pemecah jaringan navigasi alien. Dan Alexi, yang ahli dalam melacak sasaran yang terkenal bisa nyari satu jarum di tumpukan jerami. Dan ada saudara Emporos juga, yaitu Bang Tren. Singkat cerita, mereka buffering dulu. Briefing, John. Nah, begitu maksudnya, Jil. Gue kan harus bisa ngomong briefing. Lah itu bisa. Itu contoh, Jil. Bodoh amat. Sampai mana tuh tadi? Oh iya, mereka buffering dulu sebelum berangkat. Di situ Baba Ford ngasih tahu ke skuadnya kalau Emporos punya pengalaman ngalahin kapal armada alien, paham sama teknologi alien, dan cuma Emporos yang punya kekuatan buat ngambil alih drive itu. Dan pesawat mereka pun berangkat. Pas sampai langit, Bang Tren ngerubah pesawat yang tadinya warna merah jadi biru buat penyamaran. Karena kemampuan Bang Ji yang udah mecahin jaringan navigasi, pesawat mereka pun cepat nyampenya dan Cobalt One kelihatan. Ngeliat Cobalt One, Baba Ford nyuruh Bang Ji sama Po Alexi ngelepas drone buat ngelacak. Begitu mau ngedeketin Cobalt One, Po Alexi ngasih tahu ada yang ngedeket. Ternyata itu pesawat tanpa pilot yang menuju kapal mereka. Karena tabrakan itu, kapal mereka kehabisan daya dan jatuh. Sin pindah ke bumi. Baba Grand ngasih tahu Dr. Mal dan Cat kalau karantina lagi diserang sama alien. Terus mereka bertiga nyiapin senjata buat jaga-jaga. Balik lagi ke pesawat. Karena pesawat mati, mereka kudu jalan selama 6 jam buat nyampe Cobalt One. Mereka nyiapin senjata. Serious about these suits? Sure, sir. Questions later. Wait. Dan perjalanan pun dimulai. They left. Then why is the Armada still here? Di tengah perjalanan, mereka dengar bunyi sesuatu. Setelah bunyi itu, alat navigasi Po Alexi nyala dan ngarahin ke goa. Mereka pun bergegas nyamperin tuh goa. Ternyata goa itu ada makam. Tiba-tiba bunyi itu kedengeran lagi. Dan ada yang lewat. Sin pindah ke pesawat. Dan Bang Ji kehilangan kontak sama teman-temannya. Balik lagi ke goa. Mereka yang lagi waspada tiba-tiba diserang. Karena penyerangan itu, kaki Po Alexi buntung. Alexi yang udah kagak bisa jalan, nyuruh temen-temennya buat ninggalin dia. Begitu temennya pada duluan, Po Alexi langsung lepas bom yang mirip sama Rasengan Naruto. Po Alexi pun tewas. Sin pindah ke Empoket yang lagi manggilin Baba Grand. Terus tiba-tiba diserang sama alien. Terus Baba Grand tembak tuh alien. Tapi tuh alien kagak mati, malah nyamperin Baba Grand dan nusuk Baba Grand. Ngeliat itu, Dr. Mal ngambil kesempatan buat nyuntikin vaksin ke alien itu dengan harapan tuh alien jadi baik. Tapi karena dosisnya kurang, jadi kagak mempan. Dan Dr. Mal diserang sama alien itu. Tapi ditembakin sama Pocket. Baba Grand yang kehilangan banyak darah akhirnya tewas di tempat. Sin balik ke Cobalt One. Di sono Poros dan kawan-kawan dikepung sama alien yang aneh. Dan mereka pun diserang. Poros yang ngeliat seonggok cahaya ngajak temen-temennya ke cahayaan tuh. Dan bener baik alien tuh nggak nyerang lagi karena alien itu kagak bisa ngeliat dalam cahaya. Tiba-tiba cahaya itu redup. Untung ada pesawat yang datang dan Poros ngajak temen-temennya lari terus masuk ke kapal alien. Singkat cerita, Poros dan kawan-kawan nemuin drive inti yang mereka cari. Tanpa pikir lama, Poros ngancurin perisai drive tersebut. Efeknya Poros pun terhipnotis dan nyamperin Raja Alien.
Lalu Raja Alien itu nyuci otak Emporos. Bang Tren ngambil kesempatan buat nyuri drive inti yang disimpan sama Raja Alien dan ngajak Emporos pergi. Tapi karena Emporos sudah dicuci otaknya, Emporos malah nyerang Bang Tren. Tapi Bang Tren berhasil ngancurin senjata Emporos yang bikin Emporos jatuh. Bang Tren pun diserang sama Raja Alien. Emporos yang jatuh ngambil kalungnya, terus nyerang Raja Alien. Dan Emporos sadar kalau semua keraguan dan kekuatan itu berasal dari Raja Alien. Emporos dan Bang Tren pun kabur ngebawa drive inti yang mereka cari. Singkat cerita, Bang Owen nusuk Bang Tren dan ngambil inti drive itu. Kemudian Bang Owen ngajak Bang Leon lari, tapi Bang Leon malah nolongin Emporos yang mau diserang alien. Mereka bareng-bareng ngelawan alien itu. Karena kejadian itu, Emporos jadi tahu. Karena dikasih tahu Bang Leon kalau Bang Owen sama Baba Ford cuman manfaatin dia doang. Scene berganti ke Dr. Mal yang lagi diserang alien di bumi. Untung Bang Juana datang nolongin mereka dan ngebantai alien pakai tangan yang udah dimodif sama Dr. Mal. Scene pindah lagi ke pesawat alien. Emporos yang ngeliat sesuatu langsung pergi dan nyuruh Bang Leon sama Bang Tren nunggu. Tapi tiba-tiba alien datang dan nyerang Bang Leon. Karena alien yang banyak, Bang Leon pun terpojok. Untungnya Emporos datang dengan ngendarain motor Beat. Bukan. Dengan ngendarain robot yang gede. Dan mereka berhasil ngalahin alien-alien itu. Setelah kejadian itu, Bang Leon dan Emporos ngelihat sesuatu dan bikin mereka sadar kalau semuanya itu ulahnya Baba Ford. Mereka pun bergegas ke tempat Baba Ford. Scene pindah ke dalam dek kapal. Sono ada Bang Owen yang ngasih drive inti ke Baba Ford. Dan Baba Ford langsung bergegas masang drive inti itu buat ngancurin semua-muanya. Karena kejadian itu, robot yang dikendarain Poros melayang ke angkasa. Tapi karena kehebatan Poros dalam ngendarain robot, Poros pun bisa mencapai pesawat yang ditumpangin Baba Ford. Scene berganti ke ruangan pengobatan. Di sana Bang Ji nyurigain Bang Owen karena ada bercak darah Bang Tren di badan Bang Owen. Bang Owen yang takut ketahuan langsung nyerang Bang Ji. Bang Ji berhasil ngeluarin Bang Owen dari ruangan pengobatan. Scene pindah lagi ke Emporos yang berhasil masuk ke dalam pesawat. Tapi sayang, robot Emporos yang dikendarain nggak bisa masuk. Emporos yang berhasil masuk langsung ditodong Baba Ford pakai pistol dan langsung nembak Bang Leon. Bang Leon pun ngelempar pedang ke Emporos buat ngebelah kurungan alien yang ada di situ. Dan alien tuh nyerang Baba Ford, tapi Baba Ford langsung ditolongin sama alien peliharaannya. Baba Ford nggak mau nyanyain buat ngambil pistol, tapi tangannya diinjak sama Bang Leon. Tiba-tiba Bang Owen datang dan menghajar Bang Leon. Baba Ford langsung nodong pisau ke Emporos, tapi dihalangin sama alien peliharaannya Baba Ford sendiri. Oh iya, alien peliharaan Baba Ford ini namanya Violet, dan ada perbedaannya nih di mata alien. Alien yang matanya biru itu jahat, kalau yang matanya merah itu alien yang bisa berdampingan sama manusia. Aduh, gara-gara buru-buru sama terlalu sibuk jadi lupa jelasin ini dari awal. Lanjut dah.
Tiba-tiba Raja Alien masuk dan ngebelah Baba Ford jadi dua dan nyerang Bang Owen. Emporos pun lemes karena butuh transfusi darah. Untung Bang Ji datang ngasih transfusi darah. Emporos pun bangkit kembali dan nyuruh Bang Ji dan Bang Leon pergi ngebawa Bang Tren buat nyusul Violet. Tapi Bang Tren malah nyerang Bang Ji dan Bang Leon. Untung Bang Leon bisa nyadarin Bang Tren. Di sisi lain, Poros berantem sama Raja Alien. Poros hampir kalah karena dua tangannya dikunci dan otaknya hampir dicuci sama Raja Alien. Tapi Emporos berhasil ngelawan. Singkat cerita, semua hampir kesedot ke cahaya biru. Bang Tren yang kembali jadi baik, ngorbanin dirinya buat ngebawa alien ke cahaya biru dan berhasil. Terus Emporos ngeluarin kekuatannya buat nyelamatin Bang Tren. Tapi sayang, Bang Tren kagak bisa diselamatin. Dan dia pun tewas. Sedangkan di bumi, Dr. Mal, Cat, dan Huana lagi perang sama alien. Terus Dr. Mal ngeliat pasukan alien lagi pada lari mau nyerang mereka. Untung pesawat Emporos dan kawan-kawan datang tepat waktu dan ngebinasain semua alien itu dengan kekuatan Poros. Singkat cerita, Poros keluar dari pesawat dan nyamperin mereka bertiga buat ngajak ke pesawat. 3 minggu kemudian, Sin pindah ke pesawat. Di sono ada Bang Leon yang ngasih tahu Poros kalau Bang Tren udah hidup lagi. Dan Bang Ji yang ngasih tahu Poros kalau dia berhasil ngeretas berkas pribadi Baba Ford. Yang ternyata isinya penjara tempat ngurung semua musuh bebuyutannya, termasuk babanya Poros. Ngedengerin tuh, Poros langsung nyuruh Violet ngubah jalur buat menuju ke sana. Mereka berangkat dan film pun kelar. Kasih pesan, Jil. Hidup itu adalah pilihan. Pilihlah yang terbaik, walau berat sekalipun. Awas lo jangan pada golput. Yaudah kalau gitu ngejogrok film pamit. Wassalamualaikum.